Selamat siang saudara-saudara mahasiswa. Siang hari ini kita bertemu dalam rangka kita mata kuliah sejarah daerah Nusa Tenggara Timur. Mata kuliah ini 3 SKS. Oleh karena itu saya berharap kepada Anda supaya Anda bisa mengikuti perkuliahan mata kuliah ini secara baik dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Saya juga berharap agar Anda bisa memahami semua aturan yang berlaku, baik itu aturan akademik maupun non-akademik yang berlaku di lembaga ini, teristimewa di jurusan kita yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan. Nah, mata kuliah ini mata kuliah yang dikeluarkan di jadwal berada pada Anda yang memprogramkan mata kuliah adalah mahasiswa semester 6. Itu pertanda bahwa Anda sudah lulus sejumlah mata kuliah. Oleh karena itu, saya mohon kepada Anda, nanti Anda mengambil daftar referensi dari mata kuliah ini, agar Anda mencari, lalu Anda memilikinya untuk mempelajari materi mata kuliah ini. Baik saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, pada siang hari ini, kita akan belajar tentang pokok bahasan periodisasi sejarah Nusa Tenggara Timur. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan tujuan atau kompetensi yang ingin kita capai dalam perkuliahan hari ini, yaitu adalah bahwa Anda harus mampu menjelaskan periodisasi sejarah Nusa Tenggara Timur, yaitu mulai dari tahun awal Masehi sampai dengan sekarang. Artinya bahwa materi kita hari ini, kita akan memotret atau kita akan belajar bersama tentang sejarah NTT sejak awal abad pertama sampai dengan abad kekinian. Nah, saudara-saudara harus memahami itu, sehingga setelah perkuliahan ini Anda sendiri juga bisa menilai apakah kompetensi yang kita rumuskan saat ini tercapai tidak dalam perkuliahan hari ini. Baik saudara-saudara mahasiswa, kita coba lihat periodisasi sejarah daerah Nusa Tenggara Timur. Periodisasi pertama adalah Bumi Cendana pada masa sejarah hubungan antar Nusa, mulai dari abad 1 sampai dengan tahun 1514. Nah, istilah periodisasi itu dalam referensi juga disebut dengan istilah pembabakan atau pentahapan atau pengelompokan. Nah, istilah ini dipakai dalam rangka untuk memotret atau menjelaskan berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur ini sejak awal abad pertama sampai dengan sekarang. Anda juga paham bahwa dalam sejarah ada konsep tentang waktu. Nah, konsep waktu dalam sejarah itu ada 3 dimensi, itu waktu kelampauan atau waktu lampau, waktu kekinian atau waktu sekarang, dan waktu keakanan atau waktu yang akan datang. Nah, dalam materi kita belajar tentang 2 waktu, yaitu waktu kelampauan dan waktu kekinian. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, pada periodisasi pertama kita lihat ciri yang ada adalah bahwa ternyata Nusa Tenggara Timur punya keunikan yang luar biasa, yaitu daerah penghasil cendana atau daerah yang memang di sini tumbuh cendana yang begitu banyak, melimpah. Oleh karena itu Nusa Tenggara Timur itu kita menggunakan istilah bumi cendana. Nah, pada masa itu atau masa kurun waktu itu atau waktu ini abad 1 sampai 1514, ternyata cendana sudah ditemukan di berbagai daerah di dunia ini. Awal abad 1 cendana sudah ada di Eropa. Dan cendana di Eropa itu karena dibawa oleh para pedagang lewat jalur perdagangan dunia pada waktu itu. Sehingga orang-orang di Eropa melihat cendana yang punya kekhasan keharuman tadi, yang begitu mahal harganya dalam perdagangan dunia, lalu orang-orang Eropa itu tertarik datang mencari cendana di sumbernya atau tempat asalnya. Daripada mereka membelinya di Eropa sangat mahal, maka mereka memberanikan diri masuklah dalam jalur perdagangan dan mereka sampai ke Nusa Tenggara Timur untuk mengambil cendana langsung dari tempatnya karena harganya sangat amat murah. Waktu itu ciri pasar itu adalah pertukaran barang dan barang atau barter. Lalu yang kedua, cendana pada waktu itu selain dibawa oleh para pedagang, dibawa juga oleh para misionaris yang datang menyebarkan agama. Juga dibawa oleh para penjelajah
para musafir yang tujuannya mereka jalan-jalan, mereka sampai Nusa Tenggara Timur mereka bawa cendana. Dan hanya cendana ini dibawa ke berbagai daerah dengan kekhasan cendana yang luar biasa tadi, maka cendana sebagai faktor tidak langsung yang menarik orang, menarik bangsa-bangsa baik itu kelompok maupun individu datanglah ke Nusa Tenggara Timur. Nah, ini priorisasi pertama. Kita lihat bahwa cendana sudah merajalela di berbagai penjara dunia, baik dari asalnya di Nusa Tenggara Timur ini sampai ke Eropa. Nah, proses yang kedua adalah bumi cendana pada masa persaingan kekuatan kolonial, yaitu tahun 1514 sampai 1810. Pada masa ini, kita belajar sejarah tahu bahwa pada masa ini sudah datanglah bangsa Portugis. Bangsa Portugis itu menginjakkan kaki pertama kali Nusa Tenggara Timur itu pada tahun 1415. Oleh karena itu, bangsa Portugis itu masuklah ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Portugis masuk pertama ke NTT itu di wilayah Flores. Sehingga ketika di Flores, Portugis itu membangun kekuatan dan pemerintahan, yaitu ditandai dengan Portugis berhasil membangun yang namanya Benteng Lohayong di Pulau Solor atau Benteng Fort Henricus di Pulau Solor. Nah, setelah maksudnya Portugis membangun benteng di sana kekuasaan dan pemerintahan, tidak lama kemudian datanglah bangsa Belanda. Belanda mengikuti jalur yang sama yang pernah dilewati oleh bangsa Portugis. Akhirnya Belanda berhasil mendesak dan mengusir bangsa Portugis di Pulau Solor. Lalu Portugis melanjutkan perjalanannya ke Pulau Timor. Nah, ketika Portugis ke Timor, Belanda berkuasa di Flores. Belanda mengambil alih pemerintahan dan mengambil alih benteng Lohayong di Pulau Solor. Setelah itu, karena Portugis sudah tinggalkan Pulau Flores dan datang ke Pulau Timor, teristimewa di Kupang, maka Portugis membangun kekuasaannya di Kupang. Itu berhasil membangun benteng yang disebut dengan namanya Benteng Concordia yang ada di Pulau Solor di Kupang ini. Nah, lalu Portugis mulai membangun kekuasaannya di Pulau Timor. Nah, tetapi Belanda yang waktu itu masih ada di Flores, Belanda mengikuti jejak perjalanan Portugis. Belanda tahu bahwa Portugis sekarang menuju ke Pulau Timor, maka Belanda menelusuri dan mengikuti jejak bangsa Portugis ke Pulau Timor. Ketika Belanda sampai di Kupang, Belanda tahu bahwa bangsa Portugis sudah berkuasa di Pulau Timor, terus di Kupang, maka Belanda mengatur kekuatan untuk mengusir Portugis dari Pulau Timor, yaitu dari Kupang. Dan akhirnya Belanda berhasil mengusir bangsa Portugis dari benteng Concordia di Pulau Timor, lalu akhirnya bangsa Portugis diusir oleh Belanda dari Kupang ke pulau di Timor Leste. Lalu siapakah yang berkuasa lagi di Kupang? Itu Belanda. Jadi Belanda ini dia harap enak. Mulai dari Flores, di Lohayong, datang Kupang, dia hanya mengikuti jejaknya bangsa Portugis. Lalu Portugis pulang kembali ke Timor Leste, membangun kekuasaan, sedangkan Belanda lah yang berkuasa di Pulau Timor. Nah, pada masa ini ada persaingan antara Portugis dan bangsa Belanda. Itu kita sudah tahu. Lalu yang kedua, Portugis mengabarkan agama Katolik. Sedangkan Portugis agama Katolik, sementara Belanda mengabarkan agama Protestan. Lalu pada masa itu VOC mulai berkuasa di Nusa Tenggara Timur karena VOC dibangun oleh bangsa Belanda. Ya, VOC ditugaskan untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin dalam rangka kepentingan bangsa Belanda. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, kita masuk pada periodisasi yang ketiga, yaitu adalah bumi cendana di bawah penjajahan Hindia Belanda tahun 1810 sampai 1942. Nah, 1810 ini adalah VOC mulai bubar di Nusa Tenggara Timur, dan 1942 itu adalah masuknya pemerintahan Jepang. Nah, pada masa ini Belanda menerapkan yang namanya politik pasifikasi dalam rangka mempersatukan seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Apa maksudnya? Ketika Belanda datang, Belanda mendapatkan bukti bahwa NTT itu Nusa Tenggara Timur ini terdiri kelompok-kelompok dan ada sejumlah kerajaan-kerajaan yang bersifat otonom dan berkuasa. Atas dasar itulah Belanda berusaha untuk bisa mempersatukan seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur, mempersatukan berbagai kerajaan dan berbagai macam latar belakang tadi, agar Belanda mudah untuk menguasai Nusa Tenggara Timur. Yang kedua adalah tujuan Belanda mempersatukan kerajaan-kerajaan NTT itu dalam rangka Belanda menerapkan yang namanya politik pemerintahan sistem self-bestur. Jadi sistem pemerintahan self-bestur itu yang dipelaksanakan oleh bangsa Belanda di Nusa Tenggara Timur. Sehingga
Ketika Belanda berhasil menguasai sejumlah kerajaan Nusa Tenggara Timur, maka Belanda mendesak kerajaan-kerajaan tadi atau raja-raja yang berkuasa di NTT tadi untuk menandatangani yang namanya Korte Verklaring atau perjanjian pendek, yaitu bahwa orang-orang NTT atau para raja dan masyarakat NTT itu mengakui kedaulatan dan pemerintahan Belanda di Nusa Tenggara Timur. Saudara mahasiswa yang saya hormati, kita lanjut kepada proses yang keempat, Bumi Cendana pada masa pendudukan Jepang tahun 42-45. Nah, pada masa ini ditandai dengan kedatangan bangsa Jepang. Nusa Tenggara Timur itu ternyata punya arti penting bagi bangsa Jepang, karena Nusa Tenggara Timur itu dipakai sebagai batu loncatan oleh bangsa Jepang untuk melanjutkan perjalanan ke Australia, karena waktu itu Jepang punya kepentingan besar untuk menguasai Australia. Jepang ingin mengusir Inggris dari Australia, sehingga Jepang menggunakan Pulau Timur sebagai batu loncatan untuk bisa menguasai Australia. Tetapi ternyata ketika terjadi perang Laut Karang, Jepang kalah dalam perang itu, sehingga Jepang kembali membangun kekuasaannya di Nusa Tenggara Timur. Sehingga kita tahu bahwa ketika Belanda membangun kekuasaannya, kita tahu ada pemerintahan Jepang, ada kekuasaan Jepang, ada berbagai macam organisasi yang dibangun di Jepang seperti Heiho, Seneida, dan lain-lain. Itu semuanya dibangun oleh bangsa Jepang di Nusa Tenggara Timur. Jadi tujuan bangsa Jepang menerapkan pemerintahan bangsa Jepang itu dalam rangka untuk mengukuhkan kekuasaan dan kedaulatan bangsa Jepang di Nusa Tenggara Timur. Lalu yang berikut adalah priorisasi kelima adalah Bumi Cendana pada masa perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa ini ditandai dengan lahirnya Dewan Raja-Raja. Jadi para raja yang ada di Nusa Tenggara Timur itu mulai membentuk yang namanya Dewan Raja-Raja atau Persekutuan Raja-Raja Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengambil alih kekuasaan residen dan asisten residen. Karena waktu itu walaupun kita sudah merdeka, tetapi jabatan-jabatan atau pengaruh-pengaruh, baik pengaruh Belanda dan pengaruh Jepang itu masih ada. Teristimewa pengaruh mereka dalam kekuasaan dan jabatan-jabatan dalam kekuasaan. Oleh karena itu, para raja yang merasa diri mereka sebagai pemimpin dan penguasa lokal, itu mereka merasa terusik dengan pola pemerintahan waktu itu. Sehingga mereka membuat yang namanya Dewan Raja-Raja Nusa Tenggara Timur dalam rangka untuk mereka mengambil alih kekuasaan. Sehingga pada masa itu dikenal yang namanya masa transisi. Ingat saudara-saudara mahasiswa bahwa masa itu adalah masa kita sudah merdeka. Tetapi kemerdekaan kita diuji. Ingat, kemerdekaan kita diuji pada masa itu. Sehingga kita harus bersyukur karena para raja-raja mengambil peran dalam pembentukan bangsa ini. Lalu yang berikut, yang keenam adalah kita lihat Bumi Cendana pada masa pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 58 tahun 69. Nah, saudara-saudara mahasiswa, Anda tahu bahwa sebelum NTT terbentuk, nah biasanya NTT itu pada waktu itu NTT tergabung dengan dua provinsi lain, dikenal yang namanya Sunda Kecil. Nah, Sunda Kecil itu ada 3 provinsi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Waktu itu NTT masih ada pada Sunda Kecil itu. Tetapi sejak tahun 1958, NTT terbentuk sendiri sebagai sebuah provinsi otonom. Tepatnya pada tanggal 20 Desember 1998, NTT dikukuhkan dan ditetapkan sebagai sebuah provinsi yang sifatnya otonom. Nah, pada saat itu, setelah terbentuk daerah otonom sebagai sebuah provinsi, maka Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai berbenah pemerintahannya, sehingga pada waktu itu terbentuklah yang namanya daerah Swatantra tingkat 2 yang kita kenal dengan nama kabupaten. Sekarang ada Swatantra tingkat 1 dulu namanya provinsi, lalu Swatantra tingkat 2 yang setingkat kabupaten, lalu dibentuklah kecamatan. Sehingga setelah terbentuknya daerah provinsi 58, lalu terbentuklah yang namanya daerah kabupaten yang otonom, lalu kabupaten lalu terbentuklah yang namanya daerah pembentukan kecamatan tahun 62, lalu pada tahun 1969 terbentuklah yang namanya pemerintahan desa. Sehingga dalam buku-buku sering ditulis bahwa pemerintahan republik, yaitu pemerintahan setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, saya ulang, ada provinsi, lalu provinsi sebagai daerah Swatantra tingkat 1, Swatantra tingkat 2 kabupaten, ada kecamatan, dan ada desa. Nah, saudara-saudara mahasiswa, inilah materi yang saya sampaikan kepada Anda pada hari ini. Saya berharap bahwa materi ini Anda bisa pahami secara keseluruhan, dan kalau ada pertanyaan, ada masalah, mohon dicatat dan dikirimkan lewat email saya, dan minggu depan saya masuk baru kita diskusikan materi-materi itu.
Demikian kuliah kita.